Metode tafsir yang populer ada dua, tahlili dan maudhu'i. Lagi-lagi Anda sudah sangat akrab dengan dua metode ini. Tahlili berarti menafsirkan ayat berurutan. Kadang urutan ayatnya temanya jadi lompat-lompat. Saya sebut surat An-Nisa misalnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat tentang penciptaan manusia. Wah, muncul penafsiran Adam. Nabi Adam manusia pertama. Ayat 2-nya apa? Ayat 2-nya apa? Bantuin saya lagi lupa ini. Wala apa? Wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit thayyib wa la taqulu. Saya tadi pura-pura enggak hafal teman-teman ya. Ayat kedua tentang yatim. Habis ngomongin Nabi Adam, ngomongin yatim. Ayat ketiganya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Ini ayat ini laki-laki suka karena ayat ini perlu untuk mereka, dan perempuan harus hafal karena ayat ini nanti yang akan digunakan laki-laki ini untuk itu ayat tentang poligami kalau Anda setuju. Kalau saya sih bukan ayat tentang anak yatim. Tetapi lumrahnya orang menafsirkannya dalam konteks pernikahan. Karena ada kata fangkihu, nikahlah. Baik. Maka dari surat An-Nisa 1, 2, 3 saja temanya sudah berpindah-pindah. Nah, kelebihannya ya tentu saja Anda dalam satu kesempatan bisa menjelaskan banyak hal, tapi tidak mendalam. Beda dengan tafsir yang kedua, metode maudhu'i, tematik. Anda mengangkat satu tema, lalu ayatnya dari berbagai surat. Misalnya Anda mengangkat tema tentang anak yatim. Nah, semua ayat yang membahas anak yatim Anda tafsirkan. Suratnya berbeda-beda tentunya gitu kira-kira. Kelebihannya ya kita membahas satu tema sampai tuntas. Kekurangannya ya tema itu saja yang Anda kaji, tema yang lain belum dikaji. Nah, dua metode ini sudah sangat kuat teman-teman. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan tahlil maudhu'i itu sudah sangat menyenangkan dan membahagiakan. Nah, masuklah kita pada pembahasan tafsir maudhu'i. Ini tafsir maudhu'i itu ada dua jenis. Yang pertama itu tafsir maudhu'i yang bentuknya minan nas ilal waqi. Sudah ya, Anda sudah tahu ini ya. Minan nas ilal waqi artinya dari teks ke realita. Saya disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu bahwa saya itu besarnya di fikih teman-teman, fikih Syafi'i. Lalu S1 S2 S3-nya di hadis. Tafsir adalah hobi. Jadi kalau nanti saya nggak terlalu pinter, ya namanya juga hobi ya, bukan profesional. Tapi kalau Anda nanya hadis, bolehlah kita diskusi rada lama. Jadi kalau nanti penjelasannya kurang pas, saya disclaimer duluan nih, supaya nanti Anda nggak kecewa. Sudah kecewa dengan capres, kecewa dengan dengan pengajian, hidup Anda berat banget kayaknya itu. Baik, saya ulang lagi. Ada yang pertama minan nas ilal waqi, dari teks ke realita. Artinya tema yang Anda kaji itu ada katanya dalam Al-Quran. Contohnya sabar dalam Al-Quran, itu ada kata sabar dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru, itu dua kata. Wabasyiris sobirin, ada lagi. Atau syukur dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Nah, kalau kalian bersyukur itu ada kata syukurnya. Jadi yang pertama minan nas ilal waqi, ketika Anda menafsirkan satu tema yang ada katanya dalam Al-Quran. Nah, itu minan nas ilal waqi. Maka cara kerjanya gampang teman-teman. Cara kerjanya tentukan tema. Oh, temanya apa hari ini? Syukur. Lalu tentukan kata kunci. Kata kuncinya ya syukur. Lalu cari ayat yang memuat kata kunci. Nah, pakai buku namanya Mu'jam Mufahros li Al-Fadhil Quran.
Nanti di sana ada indeks syukur yang fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya dibahas. Setelah itu klasifikasikan ayat, mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang mufrad, jamak, sehingga nanti kita tahu. Kita bedakan kenapa kok jamak bentuknya ya, kenapa kok tidak mufrad ya. Karena Al-Qur'an tuh menggunakan kata per kata tuh ada ijaznya, teman-teman. Setelah itu tafsirkan, simpulkan. Saya ulang lagi. Tentukan tema, tentukan kata kunci, cari ayat yang memuat kata kunci, klasifikasikan ayat, tafsirkan, lalu simpulkan. Dari sekian banyak ayat yang Anda Anda teliti, yang Anda sebutkan, itu beberapa saja yang Anda tafsirkan. Baik, metode. Jenis yang kedua adalah minal waqi ilan nas, dari realita kepada teks. Artinya Anda melihat ada masalah di kehidupan sehari-hari kita. Masalah itu ada dua. Sesuatu yang Anda nggak tahu itu masalah, maka diteliti supaya tahu. Yang kedua, sesuatu yang terjadi tidak seharusnya itu masalah, sehingga Anda tahu kenapa terjadi seperti ini, lalu Anda carikan solusi. Masalah ada dua. Nah, yang minal waqi ilan nas ini, itu yang Anda lakukan adalah pertama, tentukan temanya. Oh, temanya sekarang tentang politik. Yang kedua, Anda kaji tema itu dalam ilmunya. Misalnya kemarin ada yang meneliti tentang apa tuh kalau yang mata-mata mulu gitu, narsis ya. Oke, narsisme dalam perspektif Al-Quran. Kata narsis nggak ada dalam Al-Quran. Kalau ada malah bingung sahabatnya. Pasti nggak ada. Maka yang ada kita pelajari narsis itu dalam perspektif ilmu psikologi. Lalu nanti muncul, oh seseorang disebut narsis kalau dia memenuhi 5 kriteria. Kalau 5 terpenuhi, dia narsis akut. Kategorinya harus diobatin. Kalau cuma 4, narsis. Kalau cuma 3, hampir narsis. Kalau cuma 2, belum narsis sih. Kalau 1, normal, misalnya begitu. Karena orang menganggap narsis itu kan membicarakan diri sendiri, tetapi kan membicarakan diri sendiri boleh. Wong Anda cerita dulu saya waktu di sekolah, nanti ada ustadz atau ustadzah cerita dulu saya waktu menghafal Quran, itu kan bukan narsis tapi sedang bercerita. Nah, untuk bisa menjadi narsis misalnya ada 5 atau ada 6. Nah, dari mana 6 atau 5 komponen ini? Dari ilmu psikologi. Setelah Anda tahu ke 6 atau 5 komponen ini, Anda cari ayatnya. Jadi caranya berbeda. Tentukan tema, lalu kaji tema itu dalam ilmu tertentu, lalu carikan ayat yang relevan dengan tema itu. Lalu tafsirkan ayatnya dan simpulkan.